Aku ingin bertanyakan sesuatu nih tentang penelitian apa yang sedang kamu ambil sekarang. Oke, jadi Bang Gio, aku kasih tahu nih. Jadi penelitian yang aku ambil itu seputar tentang Sosek Malindo. Nah, untuk judulnya itu implementasi kerjasama bilateral Sosek Malindo di Kepulauan Riau. Untuk tahunnya itu tahun 2019, tahun 2001. Oh, apa sih latar belakang kamu meneliti ini? Nah, kalau untuk latar belakang aku ngambil Sosek Malindo ini, pertama kemarin itu aku magang di Badan Perbatasan. Jadi mereka merekomendasikan bagaimana bagusnya itu aku untuk tugas akhir meneliti tentang Sosek Malindo, tentang sosial ekonomi masyarakat Indonesia Malaysia di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia gitu. Dan yang paling penting Sosek Malindo ini adalah perjanjian yang dibentuk antara Indonesia dengan Malaysia agar masyarakat di perbatasan itu mendapat sebuah kesejahteraan atau mendapat perlakuan khusus dari pemerintah pusat, karena program pemerintah sekarang Belanda Indonesia perbatasan itu yang paling diistimewakan sekarang gitu. Kalau gitu aku mau tahu nih rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya dan manfaatnya itu apa? Nah, untuk tujuan terus selanjutnya itu ada rumusan masalah terus manfaatnya. Yang pertama itu aku jelasin dari rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang aku pengen angkat itu bagaimana peran kerjasama bilateral Sosek Malindo ini dan implementasinya di Kepulauan Riau gitu. Untuk selanjutnya itu untuk tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian ini saya sendiri peneliti ingin mengetahui bagaimana kerjasama Sosek Malindo atau kerjasama internasional dalam implementasi Sosek Malindo di Kepulauan Riau. Ada manfaat dari penelitian yang aku lakuin. Nah, di sini aku gunain manfaat penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Jadi gitu, Bang. Kalau gitu jelaskan atau coba jelaskan aku penelitian terdahulu yang pernah digunakan. Oh, maksud kau tuh sebutkan penelitian terdahulu. Oke. Jadi aku jelasin ada 5 studi terdahulu yang aku gunain dalam penelitian aku. Yang pertama itu ada integrasi ekonomi sempadan, kemudian ada program kelompok kerja sosial ekonomi Malaysia Indonesia di Kalimantan Barat, ditinjau dari perspektif diplomasi, yang kemudian implikasi hukum kesepakatan kerjasama sosial ekonomi masyarakat Indonesia Malaysia, yang kemudian kerjasama sosial dan ekonomi Malaysia, studi khusus pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Sambas. Yang terakhir itu ada kerjasama bilateral Indonesia Malaysia, studi tentang Sosek Malindo dalam pembangunan pos pemeriksaan lintas batas di Jagoy, Babang, Kabupaten Banggoyang, Kalimantan Barat. Jadi gitu, Bang. Oh gitu, jadi teori yang digunakan tuh apa? Untuk teori yang digunakan, aku itu gunakan teori kerjasama internasional. Jadi ada 3 poin penting yang dinyatakan oleh teori kerjasama internasional ini yang menurut aku relevan dengan fenomena yang aku angkat. Yang pertama itu pada dasarnya di dunia ini tidak mampu atau tidak bisa berdiri sendiri. Jadi negara itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada hubungan kerjasama dari luar. Terus yang kedua, poin kedua, hubungan kerjasama tidak hanya pemerintah dengan pemerintah, tetapi juga pemerintah dengan non pemerintah. Tidak hanya government to government juga, tapi ada yang lain gitu. Yang ketiga, yang terakhir, kerjasama dapat berlangsung selama proses negosiasi yang sebenarnya atau karena para pihak sudah saling mengenal. Jadi kerjasama itu terjalin akibat adanya interaksi atau sejarah yang sama atau masalah yang sama gitu. Konsep yang digunakan tuh apa aja? Tuh. Nah, untuk definisi konsep itu sendiri, aku pakai 3 definisi konsep. Yang pertama itu ada kerjasama, yang kedua ada implementasi, yang ketiga ada perbatasan negara. Metode penelitian yang menjadi penjelasan di bab 3. Oke, pada bab 3 ini ada beberapa penjelasan yang aku jelaskan. Pertama, itu pendekatan penelitian. Aku menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Terus yang selanjutnya ada objek dan lokasi penelitian. Penelitian yang aku lakuin ini aku lakukan pada instansi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau selaku badan yang mengelola atau mengatur tentang urusan daerah perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau.
Yang selanjutnya itu ada pembahasan tentang fokus penelitian. Nah, fokus pada penelitianku di bagaimana aku mengimplementasi Sosek Malindo itu terkhususnya di Kepulauan Riau tahun 2019 tahun 2021. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data itu aku berusaha mengelola kata-kata atau tindakan yang bisa diperoleh dari dokumentasi, wawancara, dan sebagainya. Selanjutnya ada informan, ada 3 informan yang aku gunakan. Yang pertama ada Badan Perencanaan Provinsi Kepulauan Riau, terus Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang terakhir ada Badan Perlindungan Migrasi Indonesia. Untuk yang terakhir ada teknik analisis data. Jadi aku penelitian aku reduksi, kemudian aku sajikan dengan data, dan yang terakhir aku simpulkan. Jadi gitu bang.